Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara, shalom dan terberkati semuanya. Mari kita lanjutkan permenungan kita dengan menganalisis kehidupan religiositas kita dalam perkembangan peziarahan hidup kita sehari-hari. Belakangan ini, 3 hari belakangan ini muncul ramai di media sosial memberitakan soal kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik level dunia, Paus Fransiskus, ke negara Irak. Dalam kajian pribadi saya menangkap mengapa hal ini menjadi booming. Yang pertama, negara Irak saat ini sedang dalam keadaan krisis, menjadi sasaran tempur dari kaum ISIS, memporak-porandakan bangunan, membumi hanguskan sebagian penghuni, dan mengorbankan raga manusia. Yang kedua, Irak merupakan negara mayoritas bukan Kristiani. Mengapa Bapak Paus mengunjungi negara Irak? Itulah hebatnya seorang pelayan Tuhan. Dia hadir mau mewartakan perdamaian, keadilan di tengah situasi yang sedang genting-gentingnya. Dia siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Meski menurut informasi pasukan pengawalnya terhitung dalam nominal ribuan, tetapi Bapak Paus percaya akan kuasa Allah, akan penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa indah. Maka kunjungan dia berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini saya mau mengajak Anda semua. Umat Kristiani di negara Irak bukan pemegang kunci mayoritas. Dia adalah kelompok minoritas. Dan dari sekian banyak pengikut Kristus di negara Irak, agama Katolik adalah tergolong mayoritas. Maka tidak salah kalau Bapak Paus berkunjung ke sana. Ingat saja sejarah perkembangan agama Katolik dari negara Irak. Kampung halamannya Bapak Abraham, Bapak bangsa, itu juga dari negara Irak. Maka Bapak Paus juga berziarah ke tempat tinggal atau tanah tanah tempat tinggal Bapak Abraham, dan dilaksanakan ibadah dan lantunan kitab suci dalam bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Luar biasa indah. Silakan Anda mencari YouTube yang berbunyi kunjungan Bapak Paus ke Irak. Kali ini saya hendak menghantar umat beriman untuk merenungkan nilai pewartaan Bapak Paus Fransiskus selama di Irak, yaitu menyangkut masalah soal hidup damai. Hidup damai merupakan seruan Bapak Paus kapan dan di mana saja beliau berada. Di negara yang penuh dengan gencaran senjata, dia masih sering menyerukan perdamaiannya. Oleh karena itu, dalam kunjungan selalu berjumpa dengan tokoh-tokoh lintas agama selain Bapak Presiden dan aparatnya, tetapi beliau juga menyempatkan diri untuk berdiskusi. Kali ini beliau berdiskusi dengan seorang ulama yang terkenal, yaitu bernama ulama Syiah Irak. Luar biasa. Dan mereka berdua duduk saling berhadapan, bicara dari hati ke hati soal keselamatan jiwa raga seluruh masyarakat negara Irak, dan juga terlebih masyarakat Kristiani. Dalam kesempatan itu, Ayatollah Agung Ali Al-Sistani
mengatakan kepada Paus Fransiskus dalam pertemuan bersejarah di kota Najaf, Irak pada Sabtu 6 Maret 2021 bahwa sesungguhnya ia mendukung seluruh umat Kristiani di negaranya hidup dalam damai. Luar biasa. Apalagi ini pernyataan seorang kaum Syiah, kaum ulama terkenal di negara Irak. Pertemuan itu berlangsung yang menandai momen penting dalam sejarah agama modern. Meski sedang terjadi gelombang kedua virus corona dan ancaman keamanan itu tidak menggentarkan Bapak Paus untuk mengunjungi Irak, tempat yang telah lama beliau nantikan. Tujuannya adalah apa? Sekali lagi saya ingin menegaskan, tujuan Bapak Paus berkunjung ke Irak adalah untuk menghibur komunitas Kristen kuno di negara tersebut dan memperdalam dialognya dengan tokoh agama lain sebagaimana yang dilansir dalam berbagai media sosial. Pertemuan antara dua tokoh agama itu sangat memberikan kesan yang sangat berarti karena masing-masing mereka berdua memiliki pengaruh yang sangat signifikan baik di level negara maupun di level mondial, tata global, tingkatan dunia. Tak lama setelah pertemuan itu, kantor Al-Sistani mengeluarkan ucapan terima kasih kepada Paus yang 84 tahun itu atas kunjungannya di kota suci Najaf. Al-Sistani berusia 90 tahun menegaskan perhatiannya terhadap warga Kristiani yang harus dapat hidup seperti semua warga Irak dalam perdamaian dan keamanan serta dengan hak konstitusional penuh yang mereka miliki. Selain itu, pihaknya juga menerbitkan foto antara ulama ini dengan Bapak Paus yang tidak menggunakan masker, menunjukkan bahwa suatu kedalaman iman yang luar biasa. Al-Sistani menggunakan turban dan jubah hitam, sedangkan Paus berbaju putih. Ulama Syiah tersebut biasanya sangat tertutup dan jarang menerima pertemuan, tetapi beliau menerima kunjungan Paus yang secara terang-terangan mendukung dialog antar agama. Paus sebelumnya telah mendarat di Bandara Najaf, di mana telah terpasang poster yang menampilkan pepatah terkenal Khalifah keempat dan kerabat Nabi Muhammad yang dimakamkan di kota suci itu. Nah, dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, kami merasa bahwa kunjungan Bapak Paus ini memberikan pesan yang sangat mendalam untuk kita semua. Dan sekali lagi beliau mengatakan, kami sangat berbangga atas apa yang mewakili dari kunjungan ini dan kami berterima kasih kepada mereka yang membuat ini dapat terjadi, kata Muhammad Ali Bar Al-Ulum, ulama senior di Najaf. Nah, sementara itu Al-Sistani adalah ulama yang diikuti oleh sebagian besar dari 200 juta muslim Syiah di dunia dan merupakan tokoh nasional untuk warga Irak. Al-Sistani adalah pemimpin agama dengan otoritas moral yang tinggi, kata Kardinal Miguel Angel Ayuso Gulsot, Kepala Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama dan spesialis studi Islam. Namun, ia muncul dan menerima Paus dalam kunjungannya penuh dengan persaudaraan. Semoga kepentingan partisipan berhenti
kepentingan di luar yang tidak memperhitungkan penduduk lokal, Bapak Paus sangat mengharapkan supaya berikanlah perhatian itu dan kepedulian itu dalam suasana damai. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, setelah melakukan kunjungan yang bersejarah dan membangun suatu dialog persaudaraan itu, Paus melanjutkan perjalanan ke situs gurun di kota kuno Ur yang diyakini sebagai kelahiran Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham yang diyakini dari agama Kristen, Yahudi, dan Muslim. Sungguh dahsyat dan indah kunjungan Bapak Paus ini. Semoga tidak hanya membawa dampak bagi warga negara Irak, tetapi bagi seluruh dunia, supaya bangunlah suasana dialog penuh kasih, penuh damai, dan penuh keadilan. Di sanalah ada kasih, ada cinta dan kedamaian. Di situ Allah hadir bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.